Semoga kamu bisa lebih bahagia dengan yang baru. Awalnya, kalimat itu terdengar seperti racun, sebuah ucapan perpisahan yang terasa begitu tajam, menyisakan luka yang membekas lama di hati. Saat itu, aku tidak tahu apakah aku akan bisa bangkit lagi mencintai. Trauma yang aku bawa begitu mendalam, seolah menjadi bayangan yang selalu mengikutiku. Pernahkah kalian merasa seolah-olah cinta yang pernah kalian perjuangkan dengan sepenuh hati justru menghancurkan segalanya? Malam-malam yang dihabiskan dengan menangis, berusaha mencari alasan, berjuang meyakinkan diri bahwa ini semua bukan salah kita. Tapi apa yang kita dapatkan? Kekecewaan yang terelakkan, hati yang tergores begitu dalam, sampai-sampai kita bertanya-tanya, apa aku memang tidak layak dicintai? Dan di titik terendah itu, aku mulai merasa takut pada cinta. Trauma itu, dia bukan hanya luka, dia menjadi dinding tinggi yang membuat sulit untuk percaya, sulit untuk merasa aman. Ada kalanya aku hampir menyerah pada harapan. Namun, di balik semua kesalahan itu, ada satu pertanyaan yang terus bergema. Bagaimana kalau aku bisa bangkit? Bagaimana kalau masih ada kebahagiaan menunggu di depan sana? Aku tahu, bangkit dari trauma bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah terasa berat, setiap kenangan terasa seperti rantai yang mengikatku pada masa lalu. Namun, perlahan-lahan aku menyadari bahwa aku punya pilihan. Aku bisa terus terjebak dalam kesedihan, atau aku harus bisa mencoba membebaskan diri. Dalam perjalanan itu, aku belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Aku mulai memberi ruang pada hatiku untuk pulih, untuk membangun kembali kepercayaan yang dulu hancur. Aku menerima bahwa mereka adalah bagian dari diriku, bagian dari perjalanan yang membawaku pada sampai aku hari ini. Dan di saat aku sudah cukup kuat untuk berdiri kembali, cinta yang baru hadir dalam hidupku. Cinta yang tidak memaksa, tidak menuntut. Seseorang yang melihat luka di masa laluku dan tetap memutuskan untuk tinggal, untuk menerima aku dengan segala ketidaksempurnaan. Bersamanya, aku tidak harus berpura-pura kuat untuk menutupi ketakutanku. Dia hadir bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi untuk menemani masa kini dan masa depanku. Mendengar ini, mungkin sebagian dari kalian juga pernah merasakan patah hati yang begitu dalam, hingga berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya ilusi. Tapi percayalah, trauma itu adalah bagian dari proses. Trauma itu adalah bagian dari proses yang harus kita lewati. Meski begitu berat, dia akan membawa kita menuju seseorang yang benar-benar tepat. Seseorang yang akan menghargai setiap inci diri kita, yang akan merawat hati kita dengan sabar. Hari ini, aku berdiri di sini, bukan lagi dengan air mata kesedihan, tapi dengan air mata syukur. Aku bersyukur telah melalui semua itu. Bersyukur karena Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Trauma itu bukan akhir dari segalanya. Dia adalah perjalanan. Sebuah jalan yang harus kita lalui untuk mencapai cinta yang sebenarnya. Jadi, jika kamu masih merasa terjebak dalam trauma percintaan, jangan menyerah. Izinkan diri kamu untuk bangkit. Perlahan tapi pasti. Percayalah, suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang melihatmu, bukan hanya dari luka-lukamu, tapi juga dari kekuatan yang kamu bawa. Dan pada saat itu, kamu akan menyadari bahwa
semua sakit ini tidak sia-sia, bahwa kamu layak untuk dicintai dengan segala kekuatan dan kelemahan. Terima kasih yang udah dengerin podcast ini, udah dengerin obrolan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang mungkin memiliki kisah yang sama. Sampai jumpa, bye-bye.